Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari channel Math Literasi. Pada video kali ini akan membahas trik jitu lolos UPPPG tahun 2022 pada materi matriks. Adapun indikator esensialnya yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan inverse matriks. Nah, sebelumnya kita ingat kembali ya. Perkalian matriks itu dia harus memenuhi syarat, yakni misalkan diberikan matriks A berordo M kali N dikali dengan matriks B berordo N kali K, misalnya ya nih ya. Dengan M, N, dan K itu elemen dari bilangan asli. Jadi kedua matriks tersebut boleh dikalikan apabila kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Nah, adapun inverse dari matriks itu misalnya kita berikan matriks A itu berordo 2 kali 2 dengan elemennya A, B, C, D. Nah, lalu A inverse-nya bagaimana? Kita ingat kembali matriks inverse untuk matriks berordo 2 kali 2 bisa langsung ya. 1 per determinan A dikali dengan elemen-elemen matriks A tadi yang di dalamnya kita ubah. Diagonal utamanya dibalikkan, berarti di sini D, sini A. Terus elemen lainnya dikali dengan negatif, berarti di sini negatif C, ini negatif B. Nah, sebelumnya kita ingat kembali determinan A itu adalah diagonal utama dikurang diagonal lainnya. Berarti A kali D dikurang B kali C. Kita masukkan, berarti matriks A inverse itu sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali dengan matriksnya tadi D negatif B negatif C A. Oke, sampai di sini kita selesai ya. Nah, selain itu kita ingat kembali teorema-teorema inverse matriks yang bisa kita pakai ya. Misalnya yang pertama ada A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A. Itu sama juga dengan matriks identitas. Yang kedua, matriks A yang dikali dengan matriks B yang diinverskan itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Yang ketiga, A inverse yang diinverskan itu sama dengan matriks A. Oke, selanjutnya matriks A yang dipangkatkan N yang diinverskan itu sama dengan A inverse yang dipangkatkan dengan N. Dengan N merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, kita lanjut ke soalnya langsung. Soal yang pertama, yakni sistem persamaan 3x dikurang 2y kurang 4 sama dengan 0. Yang kedua, 2x ditambah 3y dikurang z tambah 2 sama dengan 0. Dan y sama dengan 2x ditambah 3z dikurang 2. Nah, sistem persamaan tersebut dapat kita nyatakan dengan matriks. Sebelumnya, kita susun dulu sistem persamaannya ini. Berarti 3x kurang 2y. Nah, z-nya kan nggak ada. Berarti z-nya kita kosongkan ya. Langsung sama dengan bilangan konstantanya kita pindahkan, berarti sama dengan 4. Untuk persamaan yang kedua itu berarti 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan negatif 2 karena 2-nya dipindahkan jadi negatif 2. Oke, persamaan yang terakhir itu boleh kita pindahkan y-nya atau kita pindahkan x dengan z-nya. Nah, kalau kita pindahkan y-nya, berarti x dan z-nya tetap positif ya. Berarti dia jadi 2x, y-nya dipindahkan jadi negatif y, z-nya tetap positif karena dia nggak dipindahkan. Sama dengan, berarti konstantanya yang berpindah kan, berarti dia menjadi 2. Nah, dari 3 persamaan ini, bisa kita buat dia menjadi matriks itu dengan cara kita terjemahkan untuk kolom pertama, matriks kolom pertamanya itu merupakan koefisien dari variabel x. Berarti kita tulis dulu yang variabel x-nya untuk kolom pertama ini ada 3, 2, dan 2. Nah, kolom kedua itu untuk variabel y, kolom ketiga untuk variabel z, terus terakhir kita buat sama dengan matriksnya berordo 3 kali 1 itu
konstanta ketiga persamaan tersebut. Oke, langsung kita buat. Yang kolom kedua yaitu koefisien dari variabel Y itu ada negatif 2, 3, negatif 1. Nah, selanjutnya kolom yang ketiga itu ada untuk variabel Z-nya. Yang persamaan pertama kan tidak ada Z-nya ya, berarti kita tulis dia 0. Nah, lanjut yang bawah berarti negatif 1 nilai Z-nya, yang terakhir itu 3. Oke, selanjutnya kita kali dengan matriks 3 kali 1 yakni variabelnya, yaitu variabel X, Y, dan Z. Nah, barulah kita buat sama dengan matriks berordo 3 kali 1 juga, yaitu konstanta ketiga persamaannya itu. Kita buat satu kolom aja dia, kan matriks 3 kali 1. Langsung kita masukkan nilainya ada 4, negatif 2, dan 2. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Selanjutnya kita cari deh objektifnya. Berarti itu ada 3, negatif 2, 0, 2, 3, negatif 1. Oh, langsung ya, nampak kita jawabannya A. Betul ya, 3, negatif 2, 0, itu dia sama dengan 4. Terus yang persamaan kedua, 2, 3, negatif 1 sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir 2, negatif 1, 3 sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika matriks A sama dengan 4, 1, 3, 1 dan A inverse dikali B yang diinverskan itu sama dengan negatif 2, negatif setengah, 3, 1, maka matriks B inverse adalah. Oke, sebelumnya kita ingat kembali dulu ya sifat-sifat dari inverse matriks. Nah, kita terjemahkan dahulu. A inverse yang dikali dengan matriks B yang diinverskan. Ini kan artinya sama dengan B inverse dikali A inverse yang diinverskan. Dari mana datangnya ini? Dari sifat inverse matriks yang sudah kita bahas tadi. Yaitu misalnya matriks A dikali matriks B yang diinverskan itu kan tadi sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi kita pakai teorema ini ya. Karena dia A inverse berarti A inverse-nya diinverskan. Nah, oke, kita selesaikan. Berarti ini B inverse dikali. Nah, ini kita ingat kembali tadi. A inverse yang diinverskan itu kan bisa menjadi A dia. Masih dengan teorema yang tadi, yakni A inverse yang diinverskan itu sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, sampai di sini kita bisa memindahkan A-nya agar kita langsung mendapatkan matriks B inverse-nya sesuai dengan yang ditanyakan ya. Nah, kita pindahkan A-nya ya dengan cara kita mengingat kembali perkalian matriks. Adapun syarat perkalian matriks itu misalnya A dikali B sama dengan matriks C. Berarti kalau kita mau mencari A, dapat kita buat seperti ini ya. A sama dengan C dikali B inverse. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kita cari nilai B-nya, berarti sama dengan A inverse dikali C. Jadi sesuai letaknya, kalau dia di belakang, ketika kita pindahkan, dia jadi inverse-nya juga letaknya di belakang. Nah, apabila dia terletak di depan, ketika kita pindahkan, dia menjadi inverse dan terletak juga di depan. Nah, oke, berarti kalau ini kita pindahkan A-nya agar kita mendapatkan B inverse-nya langsung, seperti jadi A inverse B yang diinverskan dikali dengan A inverse itu sama dengan B inverse. Oke, sampai di sini langsunglah kita masukkan nilainya ya. Oh ya, sebelumnya A inverse kan belum ada. Berarti kita cari dulu dia. A-nya itu 4, 1, 3, 1. Berarti kita cari dulu A inverse-nya itu sama dengan 1 per diagonal utama dikurang diagonal lainnya tadi ya. Berarti ini kan jadinya diagonal utamanya 4 dengan 1. Berarti 4 kali 1 dikurang 3 kali 1. Oke, kita masukkan 4 dikali 1 dikurang 3 dikali 1. Nah, matriksnya tadi diagonal utamanya kita balikkan posisinya ya. Berarti jadi 1, 4 dan diagonal lainnya dikali negatif. Berarti negatif 3, negatif 1. Oke, kita kalikan. Berarti 4 dikurang 3 itu 1. Berarti 1 ya. 1 dikali 1 per 1 dia kan. Berarti 1. Itu dikali matriks 1 min 1 negatif 3, 4.
Oke, kita dapatlah A inverse-nya itu 1, negatif 1, negatif 3, 4. Nah, selesai di sini kita masukkan ke persamaannya tadi. Nah, kita masukkan nilai A inverse B yang diinversekan itu tadi matriksnya negatif 2, negatif setengah, 3, 1. Dikali dengan matriks A itu tadi 1, negatif 3, negatif 1, 4. Sama dengan B inverse. Oke, kita kalikan ya. Berarti ini negatif 2 dikali 1. Untuk baris pertama, kolom pertama, berarti itu baris 1 pada matriks 1 dikalikan dengan kolom pertama untuk matriks kedua. Berarti negatif 2 dikali 1 ditambah negatif setengah dikali negatif 3. Nah, untuk yang baris pertama kolom keduanya, berarti negatif 2 dikali negatif 1 ditambah negatif setengah dikali 4 ya. Kita tutup. Nah, di sini berarti 3 dikali 1 ditambah 1 dikali negatif 3. Nah, yang di kolom baris kedua, kolom kedua, berarti itu 3 dikali negatif 1 ditambah dengan 1 dikali 4. Oke, sama dengan B inverse. Kita selesaikan. Negatif 2 dikali 1 itu negatif 2. Negatif setengah dikali negatif 3, berarti itu ditambah 3 per 2. Terus yang di sini berarti negatif 2 dikali 1, negatif 1 itu 2. Ditambah dengan, ini bisa coret langsung ya, 4 bagi 2, 2 dikali negatif, berarti negatif 2. Nah, selanjutnya 3 dikali 1 itu 3. Ditambah 1 dikali negatif 3 itu negatif 3. Nah, selanjutnya berarti 3 dikali negatif 1 itu negatif 3. Ditambah 1 kali 4, 4. Sama dengan B inverse. Berarti kita perolehlah dia B inverse-nya itu berarti B inverse sama dengan, kita selesaikan dia, negatif 2 ditambah 3 per 2. Berarti negatif 4 per 2. Negatif 4 tambah 3, negatif setengah. Yang di sini 2 ditambah negatif 2 berarti itu 0. Yang di sini 3 tambah negatif 3 berarti itu juga 0. Dan yang di sini terakhir negatif 3 ditambah 4 itu berarti 1. Kita peroleh ya, B inverse-nya itu sama dengan negatif setengah 001. Berarti jawabannya ini ya, E. Negatif setengah 001. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Solusi dari sistem persamaan linear matriks 2, 0, 1, 0, negatif 1, 1, 1, 0, negatif 1 dikali dengan X, Y, Z sama dengan K, 0, min 2. Solusinya adalah tadi 0, B, C. Yang ditanya nilai K. Oke, langsung saja ya kita masukkan. Sebelumnya kita analisis dulu solusi dari sistem persamaannya. Berarti kalau solusi itu nilai X, Y, dan Z-nya ya. Nah, tadi diberikan solusi X, Y, Z-nya itu 0, B, dan C. Berarti kita buat sini 0, B, dan C. Berarti apa yang kita peroleh dari sini? Berarti itu artinya nilai X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan B, dan Z-nya sama dengan C. Nah, sampai di sini kita lihat lagi yang ditanya itu nilai K kan. Berarti kita membutuhkan persamaan 1. Itu ada nilai X dan Z. Berarti kita cari juga yang ada nilai X dan Z-nya itu di persamaan 3. Oke, kita di persamaan 3 itu kita perolehkan ini X ditambah 0Y dikurang Z. Berarti langsung saja ya, X dikurang Z sama dengan tadi nilainya negatif 2. Nah, kita masukkan. Nilai X-nya tadi sama dengan 0. Berarti 0 dikurang Z-nya sama dengan C. Berarti dia bukan angka, kita tetap Z saja kita buat ya. Sama dengan negatif 2. Nah, berarti kita peroleh nih nilai Z-nya itu berarti negatif Z sama dengan negatif 2. Sesama kita kali negatif dia berarti jadinya Z sama dengan 2.
Setelah kita peroleh ini, kita masukkan ke persamaan satu tadi yang untuk mencari nilai K-nya. Berarti ini jadi 2X ditambah Z itu sama dengan K ya. Nah, kita masukkan nilainya. Tadi X-nya itu 0, berarti 2 dikali 0 ditambah Z-nya itu tadi 2 sama dengan K. Berarti 0 ditambah 2 sama dengan K. Berarti kita perolehlah K-nya itu sama dengan 2. Nah, kita peroleh ya hasilnya, jawabannya itu E. K-nya sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Diketahui matriks A mempunyai inverse dengan matriks A kuadrat sama dengan ABCD, serta 8 dikali matriks A yang dipangkatkan 2 sama dengan 6 dikali matriks A yang dipangkatkan 4. Maka nilai 6A ditambah 8B tambah 10C tambah 12D adalah, berarti kita mulai dari persamaannya dahulu ya. 8A pangkat 2 sama dengan 6A pangkat 4. Oke, kita buat 8A pangkat 2 sama dengan 6A pangkat 4. Nah, sebelumnya kita ingat kembali sifat dari matriks itu, konstantanya boleh dipindahkan ya. Berarti dia 8/6A pangkat 2 sama dengan A pangkat 4-nya boleh kita buka ya, jadi A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 2. Sampai di sini kita analisis, kita bisa menggunakan sifat apa kira-kira di sini? A pangkat 2, ada A pangkat 2, ada A pangkat 2. Berarti kita bisa menggunakan ini. A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Nah, kita akan menuju A kuadrat dikali A kuadrat yang diinverskan itu sama dengan A kuadrat yang diinverskan dikali dengan A kuadrat sama dengan I. Nah, sebelumnya kita ingat dulu, ini kan syaratnya matriks A-nya punya inverse. Nah, untuk menuju yang kita inginkan ini, berarti kita harus mencari dulu apakah matriks A kuadratnya atau A pangkat 2-nya itu juga punya inverse. Berarti kita buktikan dahulu ya. Syarat matriks A kuadrat punya inverse itu kan berarti dia harusnya A kuadrat dikali A kuadrat yang diinverskan sama dengan matriks identitas. Berarti buktikan dahulu ini ya. Sebelumnya kita mau terjemahkan matriks A kuadrat yang diinverskan ini dengan sifat dari A pangkat N yang diinverskan sama dengan matriks A inverse yang dipangkatkan sebanyak N. Berarti melalui sifat ini bisa kita ubah dia ya, menjadi ini tetap A kuadrat dikali ini kita ubah memakai sifat ini, berarti dia menjadi matriks A inverse yang dikuadratkan sama dengan I. Nah, kita buka dia nih ya, berarti menjadi A kuadrat ini bisa kita ubah jadi A dikali A. A inverse yang dikuadratkan ini bisa kita ubah jadi A inverse dikali A inverse sama dengan I. Nah, A dikali A inverse itu sama dengan I ya. Berarti ini A-nya tetap A dikali matriks inverse dikali A inverse sama dengan I. Itu kita pakai teorema tadi yang sudah kita jelaskan tadi ini. A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Nah, sampai di A dikali matriks inverse itu kan juga A. Itu kita pakai teorema juga. Dikali A inverse sama dengan I. Itu teoremanya itu K matriks A dikali matriks inverse itu sama dengan matriks A itu sendiri. Berarti sampai di sini kita pakai teorema ini lagi. Berarti dia jadi inverse kan? Nah, jadi dia terbukti ya. Jadi dia terbukti bahwa A kuadrat itu punya inverse. Nah, kita lanjut ke sini, berarti boleh kita gunakan teorema ini ya. Berarti dia menjadi 8/6 A kuadrat
dikali dengan A kuadrat yang diinverskan itu sama dengan ini dia tinggal ya, berarti tetap A kuadrat. Nah, yang ini kita pindahkan tadi. Oke, sampai di sini kita gunakan sifat ini tadi. A kuadrat dikali A kuadrat diinverskan itu sama dengan I. Berarti 8/6 I sama dengan matriks A kuadrat. Nah, kita masukkan, berarti dia 8/6 dikali matriks inversnya itu berarti 1, 0, 0, 1 sama dengan matriks A kuadrat. Nah, berarti kita masukkan ini berarti 8/6 0, 0, 8/6. Nah, tadi matriks A kuadrat itu kan A, B, C, D elemennya. Langsung saja kita masukkan. Berarti sama dengan A, B, C, D. Nah, nampak ya? Kita peroleh berarti dia, karena dia sudah sama, ordo matriksnya juga sama, berarti kita bisa cari elemen yang bersesuaiannya nilainya ya. Berarti ini kita peroleh A-nya sama dengan 8/6, yang B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, dan D-nya sama dengan 8/6. Nah, maka kita bisa mencari nilai yang ditanyakan langsung ya, yaitu 6A ditambah 8B ditambah 10C ditambah 12D, berarti sama dengan, kita masukkan nilainya 6, A-nya dikali berarti 8/6 ditambah B-nya 0, di 8 kali 0, 0 aja langsung ya. Ditambah C-nya juga 0, 0 aja. Terus ditambah 12, D-nya tadi juga 8/6. Oke, berarti ini 6 bagi 6-nya habis, tinggal 8. Ditambah, ini 12 bagi 6 itu 2, 6-nya habis, berarti 16 sama dengan 16 tambah 8, 24. Oke, kita perolehlah hasilnya C ya, 24. Oke, agar kamu lebih memahami soal matriks pada UP PPG tahun 2022, kamu bisa mengerjakan soal berikut ya. Apabila sudah menemukan jawabannya, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.